لوحنا الدم تاخندا واستولوا أغلينندا أين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau ada istri selama ini yang marah-marah sama suami, ini pembahasannya sebenarnya real ya. Realita yang terjadi di lapangan seperti itu, banyak pertikaian, banyak perceraian, banyak kehancuran rumah tangga. Salah satunya dipicu oleh permasalahan mantu dan mertua yang tidak akur. Mertua merasa, oh ini anak saya, kenapa kamu jadi mantu? Sok lebih berhak katanya. Yang mantu mengatakan ini suami saya, kenapa ibu masih ikut campur rumah tangga saya? Seperti itu. Jadi itulah kejadian-kejadian yang banyak menimbulkan pertikaian, akhirnya perceraian terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Kita harus mengingat dulu ketika mau melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan ini kan ibadah terlama. Masalah yang timbul pun banyak di dalamnya. Jadi yang harus kita lihat adalah pernikahan itu bukan hanya kita saling baper-baperan. Ini buat anak-anak muda nikah baper-baperan, gandengan tangan, ada yang halal, foto. Ini pasangan aku katanya mencintai karena Allah, sampai surga, sampai rumah, geplak-geplakan sama suami gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi indah di media sosial, tapi ternyata tidak indah kejadian yang sebenarnya aslinya. Nah, menikah itu bukan hanya soal indahnya saja, tapi ternyata banyak juga buruknya. Orang yang menikah itu masalahnya banyak. Suami dengan istrinya solih-soliha, punya mertuanya nggak baik, ada yang mertuanya baik, Masya Allah kita dianggap seperti anak sendiri. Suami kita yang kagak baik, ada yang mertuanya baik, suaminya baik, orang tuanya baik, iparnya yang kagak baik, ada aja fitnah sana sini. Tahu nggak lo katanya, lo ngasih duit ke istri lo berapa sih? Masa emak-emak lo nggak ngasih, tapi emak istri lo banyak banget tuh, kakak iparnya yang begitu tuh. Jadi istri pakai barang branded baru, dia ngomongin ke mertua, mama lihat deh, mama masa nggak dibeliin, dia doang yang dibeliin kan. Nah ini kan jadi pertikaian ya, akhirnya banyak perceraian dan masalah yang timbul lebih banyak lagi karena iri-irian dalam rumah tangga. Yang harus kita pahami, wahai para wanita yang ada di luar sana, para istri, yang pertama, ketika kita ingin menikah, kita harus pahami bahwa yang harus kita cintai bukan hanya suami kita, tapi juga ibunya, ayahnya, keluarganya. Pernah ketika itu, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku ini punya harta banyak, aku juga punya seorang ayah. Ketika itu ayahku datang ke rumahku, posisinya aku sudah berkeluarga dan dia minta duit kepadaku. Faqaifa Rasulullah, maka apa yang harus aku lakukan? Qala Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan harta yang kamu miliki itu punya suami kamu. Jadi hati-hati para istri, kalau orang tua datang ke rumah minta uang sama suaminya, itu diperbolehkan, kita tidak boleh melarang. Makanya suami ketika mau menikahi seorang istri kan nanya nih ya, will you marry me? Kamu mau gak nikah sama aku? Tapi kamu to be a second woman gitu, kamu jadi perempuan kedua buat aku. Nah istrinya kaget loh, perempuan yang pertama siapa? Ya my mother katanya, ibu aku, umi aku, mamah aku. Jadi kamu tetap jadi yang kedua, yang pertama itu harus ibu aku. Nah mertua ketika sudah tahu dia diutamakan oleh anaknya, jangan juga berbuat sewenang-wenang. Ada mertua kalau di film-film sinetron, saya nggak tahu kejadiannya, mungkin banyak juga ya di luar sana, kerjaannya fitnah menantu, berbuat buruk kepada menantu, melarang suaminya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal kita tahu kalau kita belajar ilmu fikir atau belajar ilmu pernikahan, di situ ada hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Salah satunya nafkah. Jadi bagaimana suami ini bisa seimbang? Dia ngasih nafkah juga ke istrinya, bahagiakan istrinya juga, tapi juga tidak lupa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Di dalam kitab Hikmatu Tashri wa Falsafah, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan pada bab nafaqatil aqarib,
hikmatu nafaqatil aqarib, ada hikmah memberikan nafkah kepada kerabat. Ternyata yang harus kita berikan nafkah itu bukan hanya istri. Sebagai laki-laki ini ada tugas-tugasnya. Jadi kalau dia punya keluarga orang tua, maka orang tua juga diberikan nafkah. Dia punya adik-adik, selama dia mampu nafkahi. Dia punya anak-anak yang dihasilkan dari pernikahannya, dia juga nafkahi. Itu selain istrinya. Nah, ada pada bab ini dijelaskan bagaimana nafkahnya kepada orang tua itu husnul min ahsanil birri, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang paling baik di antara kebaikan yang lainnya. Jadi kalau ada anak sudah menikah tapi tidak lupa bertanggung jawab kepada ibunya, ini anak yang soleh yang begini nih, Masya Allah. Nah, suami harus kasih pengertian sama istri. Neng, aku ngasih orang tua sekian ya, kamu jangan marah ya. Tapi jangan kita ngasih orang tua sekian. Ngasih istrinya sedikit, orang tua sebulan dikasih 5 juta, istri dikasih 50 ribu. Sehari kan, sehari 50 ribu gitu contohnya. Nah, ini jadinya timbul kecemburuan di antara kedua belah pihak. Maka suami di sini harus menjadi penengah, harus adil. Bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya, bagaimana juga dia bisa membahagiakan ibunya. Ada satu pepatah mengatakan begini, kalau kita sedang membawa istri kita di hadapan ibunya, maka jangan pernah puji istri kita di depan ibu kita. Kebanyakannya realitanya datang ke emaknya, mah ini istri aku yang paling cantik nih, hemat orangnya, pinter ngatur duit katanya, dandan pinter, masak enak, semua pokoknya dia pinter. Apa yang terjadi, yang dirasakan oleh sang ibu, ya Allah saya yang besarin 25 tahun, yang dibangga-banggain bininya. Nah, istri juga harus paham, ketika dia berada di depan mertuanya, maka jangan sekali-kali meminta suaminya untuk membanggakan dirinya, tapi banggakan ibunya. Contoh begini, suami sama istri ketemu sama ibunya, kata istrinya, "Mas, masakan ibu enak banget ya, aku jadi suka deh sama masakan ibu," kata suaminya. "Iya, memang masakan ibu aku nggak tertandingi. Restoran manapun nggak ada yang bisa rasanya menyamai seperti masakan ibuku ini." Jadi itu salah satu poin pentingnya kalau misalkan di depan mertua atau orang tua suami kita, jangan pernah membanggakan istri kita benar-benar. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada orang tua, kita baru banggakan istri kita, kamu cantik, kamu ini. Itu ada adab-adab dan akhlaknya. Kenapa sih, wahai para istri? Mereka semua bertanya, kenapa sih kok kita harus patuh sama orang tua? Nah, orang tua ini ada 3. Ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab itu yang melahirkan kita, menyusui kita, itu orang tua nasab. Ada orang tua sabab. Nah, orang tua sabab ini ada 2 jenis. Pertama, yang ngasih ilmu sama kita, itu orang tua. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, itu juga orang tua, mertua. Itu yang namanya orang tua sabab. Maka kita harus paham bahwa tugas kita sebagai istri harus juga berbakti kepada orang tua kita, dan mertua juga kudusah yang sama menantunya. Inilah salah satu keutamaan kenapa orang tua itu harus lebih diutamakan, tapi tidak juga meninggalkan kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Kalau kita lihat kenapa seperti ini, ada 2 kisah. Pertama, kisah Hanzola. Hanzola itu baru pengantin baru, nikah, baru selesai malam pertama sama istrinya, diketok pintu sama utusan Rasulullah. "Assalamualaikum Hanzola, engkau diminta untuk jihad perang bersama Rasul." Apa kata Hanzola? "Aku ini baru menikah loh, baru pelar, belum mandi junub." Tapi kata Rasul ini perintah. Dia tanya sama istrinya, "Neng, boleh nggak abang berangkat perang?" Kalau kita perempuan yang ada di Indonesia gitu, yang lagi nonton, baru kelas malam pertama suaminya suruh jihad perang, mau apa enggak kira-kira? Nanti dulu katanya. Masya Allah, tapi istrinya dengan sabar, tawakal, dia bilang berangkatlah, karena ini adalah perintah Rasulullah. Ketika dia berangkat, ternyata di medan perang itu Hanzola meninggal dan keadaannya masih junub, belum mandi. Masya Allah, apa yang terjadi? Kematian Hanzola, wafatnya, memandikannya, mengkafaninya, itu langsung dilakukan oleh para malaikat. Jadi saking dia orang solih yang berani meninggalkan kenikmatan dunia dengan istrinya untuk ikut berperang kepada Rasulullah. Jadi kalau jihad kepada Rasul itu diharuskan walaupun dia sedang bersama istri. Beda dengan orang, salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia bilang, "Wahai Rasul, aku ingin berjihad, ikut berperang denganmu." Rasulullah mengatakan, "Kamu masih punya orang tua?" "Enggak." "Punya." "Kalau gitu jangan kamu ikut jihad dulu. Jihadlah untuk berbakti dan membahagiakan orang tua,
Di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa dalam jihad saja orang tua harus lebih diutamakan, tapi untuk istri di sini Rasulullah membolehkan untuk ikut berjihad. Jadi jadilah istri yang baik, menyayangi mertua, dan jadilah mertua juga yang pengertian dan sayang terhadap menantunya. Ilmunya udah paham, ngerjainnya jangan pakai egois ya, ngerjainnya pakai ikhlas, ngerjainnya karena ibadah kepada Allah. Insya Allah teorinya bisa kita praktekin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini biar lebih berkembang. Terima kasih.